nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang kita hormati, para peserta forum pembelajaran menghafal dengan metode otak kanan nama-nama Asmaul Husna. Alhamdulillah kita telah mempelajari beberapa materi bab 1, bab 2. Kita sudah insya Allah bisa menghafal kurang lebih sekitar 19 nama ya Bapak Ibu ya, betul ya? Nah, menurut Bapak Ibu ada masalah nggak Bu dalam menghafal Bu selama ini? Tadi sudah dites sama Pak Dedi, nggak ada masalah kayaknya ya? Sudah hafal semua ya Bu? Insya Allah. Alhamdulillah. Cuman nanti pada sesi tersendiri ada pemaknaan daripada setiap nama-nama itu. Jadi itu gambar hanya sebagai clue untuk mengingat aja, sebagai trigger untuk mengingat di kepala kita. Nanti akan dijelaskan makna satu persatu namanya oleh Ustadz Taslim setelah sesi bab 3 dan 4 selesai. Jadi berkelanjutan Bu, ada tahapnya, prosesnya. Jadi betul-betul nanti adalah ujungnya menimbulkan rasa bergetar, hati ini bergetar pada saat mengingat asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa buktikan Bu. Coba kita langsung saja kita buka dengan niat yang ikhlas, mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa dengan suratul Fatihah, dengan fatilah Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita sama-sama sharing di sini mendapatkan barokah dan betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana terima kasih. Nah, kita kembali ke materi kemarin. Jadi materi selanjutnya adalah bab yang ketiga. Bab ketiga itu mengenai jalan raya. Nah, di jalan raya itu ada apa saja? Mari kita coba lihat lagi. Oh, sebentar. Kita lihat dulu surat Al-Fatihah ya, Bu ya. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian pada saat melihat suratul Fatihah, selama ini dalam membaca surat ini sudah ada perasaan bergetar nggak Bu? Yang selama ini Ibu membaca suratul Fatihah dengan mengartikan ada artinya itu, Ibu sudah merasakan nggak getaran daripada surat Al-Fatihah? Karena ini betul-betul pendalaman. Yuk, kalau memang belum, mari kita bandingkan kita membaca surat Al-Fatihah ini secara biasa dengan mendengarkan suara yang menyentuh. Maka akan muncul rasa rinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita coba. Nah, ini ada, coba dengarkan baik-baik ya. Bapak Ibu fokus pada suara dan betul-betul artinya, kira-kira muncul rasa kepada Sang Kholik enggak? Ayo kita. Suaranya nggak muncul, Gus. Oh, suaranya nggak muncul. Sebentar, oke. Kita tutup. Sebentar, oke. Oke, sebentar. Kita coba lagi. Alhamdulillah. Sudah muncul suaranya? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, kira-kira sudah ada perubahan, Bu, dengan memahami, kemudian kita menghayati suratul Fatihah, maka akan muncul sebuah rasa yang luar biasa. Kalau memang kita mau memaksimalkan iman kita, itu kita betul-betul menghayatinya. Yuk kita coba sekali lagi fokus pada suara dan artinya. Nah, ini salah satu metode juga. Jadi untuk mengetes bahwa keimanan kita bergetar nggak kalau mendengar surat ayat-ayat suci daripada firman Allah. Silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ya, dari materi yang tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu, aplikasinya gimana, Bu? Jadi ini perpaduan antara audio, video, dan imaging. Tetapi yang berkontribusi di sana adalah hati kita. Sudah menerimakah rasa pengagungan itu? Jadi inilah yang membuat kita betul-betul bergetar bila mana mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya Bu, itu kisi-kisinya saja. Kita langsung kembali lagi ke materi. Nah, pada bab berikutnya, setelah kita menghafal dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 19, maka saatnya kita melanjutkan pada sesi berikutnya. Bab yang ketiga. Bab ketiga ini kita coba masuk ke jalan raya. Nah, masuk ke jalan raya. Oh, ini enggak, ini sebentar. Sebentar. Lapangan. Oke.
maaf, internetnya agak aneh ya. Agak. Kita lanjutkan. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut ke bab 3. Ada di jalan raya. Ini clue-nya ya. Ini clue-nya ada apa saja, Bu? Ada 10 nama yang nanti kita akan ingat, akan hafal. Jadi ini adalah gambar matinya begini, kode clue-nya ini, layout-nya di sebuah jalan raya. Di sini ada komandan bidang. Clue-nya adalah komandan bidang, Kopit ya, Kopit ya. Nanti Kopit diasumsikan, digambarkan, diilustrasikan di sini ada komandan bidang Kopit ya. Kemudian ada bas itu. Kata kuncinya adalah bas itu, balswit. Kita ambil kata bas sama itu, balswit. Kemudian ada komandan fitness. Nah, ini ada alat fitness. Ada alat fitness, maka ingat Asmaul Husna ya Kopit. Kemudian ada pintu. Ya, nanti di animasinya adalah pintunya rubuh. Jadi rubuh pintunya, kata-kata rubuh pintunya kita ingat Asmaul Husna ya Rafi. Kemudian di sebelahnya ada murid izin. Kata-katanya kita ambil murid izin, muiz, gitu ya. Muiz yang mulia, ya, yang maha mulia. Kemudian di sebelahnya ada murid usil. Ya, murid usil ini menumpahkan kopi. Jadi murid ini akhlaknya tercela, ya, sangat hina. Jadi yang menghinakan. Jadi muzil itu yang maha menghinakan. Kemudian di sampingnya ada telepon bunyi samar-samar. Kalau ingat samar-samar, maka clue-nya ingat Asmaul Husna ya Sami. Ya. Kemudian di sampingnya ada bawa sisir bercermin ya agar rambutnya rapi. Jadi basir, ingat Asmaul Husna ya basir. Ya, jadi bawa sisir, ingat Asmaul Husna ya basir. Kemudian di bawahnya ada sederet bangku menetapkan hukum. Ya, artinya yang menetapkan sederet bangku menetapkan sebagai halte. Jadi kata kuncinya halte kampus. Nah, ini hakam. Maka ingat Asmaul Husna ya hakam. Jadi sederetan bangku ini ditetapkan sebagai halte kampus. Halte kampus langsung disingkat, ingat Asmaul Husna ya hakam. Kemudian ada lampu, ya, lampunya sangat kecil. Penguasa tidak adil. Kalau ingat lampu, maka ingat penguasa, maka ingat kata adil, adlu, ya adlu. Ya. Jadi sudah berapa, Bu? Sudah 10. Yuk kita coba lagi. Ini ingat apa, Bu? Komandan bidang, Kopit. Ya Kopit. Ya, yang maha mengendalikan. Kemudian bas itu dalamnya luas atau lapang. Maka ingat bas itu, clue-nya adalah bas itu, maka ingat Asmaul Husna ya bas. Kemudian komandan fitness sehingga tidak direndahkan. Kata-kata komandan fitness, Khofit. Nah, itu ya. Jadi clue-nya adalah komandan sama fitness, Khofit. Ya. Kemudian pintunya rubuh. Nah, rubuh itu diasumsikan nanti ada animasinya. Nah, artinya yang meninggikan, Rofi. Kalau ingat pintu, ingat ya, Rofi. Ya Rofi. Kemudian di sebelahnya ada anak-anak minta izin minum, ya, murid izin. Clue-nya adalah murid izin, muiz. Maka ingat Asmaul Husna ya muiz, yang mulia, ya. Ini adalah perbuatan yang mulia. Kemudian sebelahnya murid usil.
Usil Mu'iz. Jadi ingat Asmaul Husna, ya Mu'iz. Ya, jadi murid usil sehingga dihinakan. Ya. Gambar lagi numpain kopi, Pak, kopinya berantakan begitu. Kemudian di sampingnya ada telepon berdering, bunyinya samar-samar. Ingat samar, maka clue-nya adalah ingat Asmaul Husna, ya Sami. Ya, Bu, ya. Oke. Di sampingnya ada bawa sisir. Ya, melihat di depan cermin. Jadi bawa sisir, maka ingat Asmaul Husna, ya Basir, yang maha melihat. Kemudian di bawahnya ada sederet bangku dijadikan, menetapkan menjadi halte kampus. Kata-kata halte kampus kita singkat menjadi hakam. Maka ingat Asmaul Husna, ya hakam. Nah, yang terakhir 29, kalau ingat lampu kecil karena penguasanya tidak adil. Nah, kata-kata adil ini, maka ingat clue adil ini, ingat Asmaul Husna, ya adlu. Ya adlu. Sudah hafal, Bu? Sudah gampang, Bu, dari layout ini? Kalau sudah bisa mencerna gambarnya, yuk kita cek. Belum, baru ikutan. Setelah dari taman, kita melangkah lihat videonya ke jalan raya. Pertama kita perhatikan, di jalan ada komando bidang pengendalian keamanan. Kata komando bidang mengingatkan asma Allah, ya Qobid. Di sebelahnya, bas itu dalamnya luas. Kata bas itu mengingatkan asma Allah, ya Basit. Di trotoar, komandan fitness agar tidak direndahkan. Kata komandan fitness mengingatkan asma, ya Khofid. Roboh pintunya lalu ditinggikan. Kata roboh pintunya mengingatkan Asmaul Husna, ya Rofi'. Di dekatnya murid minta izin minum. Itulah akhlak yang mulia. Kata-kata murid izin mengingatkan kita, Asma, ya Mu'iz. Namun ada murid yang usil mengambil minum, tidak izin. Itulah akhlak yang tercela. Kata-kata murid usil mengingatkan kita, Asma Allah, ya Muzil. Telepon terdengar samar-samar karena di pinggir jalan. Kata samar-samar mengingatkan kita, Asma, ya Sami'. Lalu ambil baju dan sisir, bercermin agar kelihatan rapi. Kata-kata baju sisir mengingatkan kita, Asma Allah, ya Basir. Sederet kursi ditetapkan sebagai halte kampus. Kata-kata halte kampus mengingatkan asma Allah, ya Hakam. Di jalan raya kok lampunya kecil, menunjukkan penguasa bisa dicerna atau masih kurang sekali lagi? Oke. Oke, kita putar sekali lagi. Ingat Bapak Ibu, setelah dari taman, kita melangkah ke jalan raya. Pertama kita perhatikan, di jalan ada komando bidang pengendalian keamanan. Kata komando bidang mengingatkan asma Allah, ya Qobid. Di sebelahnya, bas itu dalamnya luas. Kata bas itu mengingatkan asma Allah, ya Basit. Di trotoar, komandan fitness agar tidak direndahkan. Kata komandan fitness
mengingatkan Asma, ya Khafid. Roboh pintunya, lalu ditinggikan. Kata roboh pintunya mengingatkan Asmaul Husna, ya Rafi'. Di dekatnya murid minta izin minum. Itulah akhlak yang mulia. Kata-kata murid izin mengingatkan kita, Asma, ya Mu'iz. Namun ada murid yang usil mengambil minum, tidak izin. Itulah akhlak yang tercela. Kata-kata murid usil mengingatkan kita, Asma Allah, ya Muzil. Telepon terdengar samar-samar karena di pinggir jalan. Kata samar-samar mengingatkan kita, Asma, ya Sami'. Lalu ambil baju dan sisir, bercermin agar kelihatan rapi. Kata-kata baju sisir mengingatkan kita, Asma Allah, ya Basir. Sederet kursi ditetapkan sebagai halte kampus. Kata-kata halte kampus mengingatkan Asma Allah, ya Hakam. Di jalan raya kok lampunya kecil, menunjukkan penguasa tidak adil. Mengingatkan Asma Allah, ya Adlu. Masya Allah. Sudah cukup Bapak Ibu? Atau masih ada yang belum mantap? Sudah cukup ya? Yuk, kita boleh coba. Siap, kita fokus ke jalan raya. Ya. Bab 3, kita fokus ke jalan raya. Di situ ada 10 nama dari urutan nomor 20 sampai 29. Yuk kita mulai. Dari yang pertama, kalau ada komandan bidang, maka ingat? Ya, COVID. Kemudian ada bas, itu maka ingat? Ya, Basir. Ya, Basir. Kemudian di sampingnya ada komandan fitness, maka ingat? Ya, COVID. COVID. Ya, COVID ya Bu. Oke. Kemudian pintunya roboh, maka ingat? Ya, Rafi'. Masya Allah. Di sampingnya ada murid izin, maka ingat? Ya, Mu'iz. Masya Allah. Di sebelahnya ada murid usil, maka ingat? Ya, Muzil. Masya Allah, subhanallah. Di sampingnya ada telepon berdering samar-samar, maka ingat? Ya, Sami. Sami, luar biasa. Di sebelahnya ada bawa sisir, maka ingat? Ya, Basir. Basir. Kemudian di bawahnya ada halte kampus, maka ingat? Ya, Hakam. Masya Allah. Di sebelahnya ada lampu sangat kecil, penguasa tidak adil, maka Ya, Adil. ya adlu. Ya, Adlu. Hafal ya, 10 nama Bu. 1. Kalau begitu kita coba dari atas ke bawah. Ada lampu kecil, maka ingat. Ya, Adlu. Ya, adlu. Sebelahnya. Ya, Hakam. Oke. Ya, Hakam. Di atasnya. Ya, Basir. Basir, Masya Allah. Di sebelahnya. Ya, Sami'. Ya, Sami. Di sebelahnya. Ya, Muzil. Masya Allah. Ya, Mudil. Di sebelahnya. Ya, Mu'iz. Subhanallah. Ya, Mu'iz kan? Ya, Mu'iz. Di sebelahnya. Ya, Mu'iz. Di sebelahnya. Ya, Rafi'. Ya, Rofi. Subhanallah. Rafi'. Di sampingnya. Ya, Ya, Khafid. Khafid. Masya Allah. Ya, Khafid ya Bu. Oke. Komandan fitness. Oke. Di ujung sana. Ya, Basir. Masjid. Masya Allah. Terakhir. Ya, Covid. Ya, Covid. Ya, Khafid. Ya, Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah. Mari kita coba tes random IQ-nya. Kalau saya tanya di sana ada murid usil, maka ingat. Ya, Muzil. Subhanallah.
Kalau di sana saya tanya ada bus itu dalamnya luas, maka ingat Ya Ya Basyir. Bashir. subhanallah. Di sana ada halte kampus, maka ingat Ya Ya Hakam. Hakam. subhanallah. Kalau di sana ada komandan bidang, maka ingat Ya Ya Kobit. Kobit. subhanallah. Di ujung sana ada cermin bawa sisir, maka ingat Ya Bashir. Bashir. subhanallah. Kalau di sana ada kopi yang ditumpahkan, maka ingat Ya Ya Muzil. Muzil. subhanallah. Ya Apa ya Muzil. Bu? 1 menit luar biasa. Gimana Pak Dedi? Mau dites satu-satu? Monggo. Subhanallah. Ya, ini kita sudah dapat 1 menit 10 nama ini. Masya Allah. Gimana Bu Sri? Siap? Monggo. Yeah. Siap monggo. Tes. Saya langsung random aja deh, random yang nampak duluan nih. Kayaknya Bu Sri semangat banget. Bu Sri, Agustina. Saya datangnya telat. Saya datangnya Oh, telat. iya. Saya belum hafal, barusan gabung. Belum hafal ya, Oke. belum siap ya. Oke deh. Oh. Saya coba lewatin. Saya Bu Sesti, Bu Sesti. Saya undang Bu Oke, Sesti. siap. Oke, Bu Sesti. Monggo. Bu Sesti, kita random atau kita mulai dari yang kecil ke atas, Bu? Terserah Ibu. Langsung. Langsung aja, monggo silakan dari yang kecil sampai ke atas, berarti Oke. 10 nama. Bismillah. Nomor 20, monggo silakan. Pak Dedi, Ya, fokus. ya Kobit. Ya Mhm. Bashir. Mhm, Ya Covid. Mhm. Ya Rofi. Ya Muiz. Ya Mhm. Muzil. mhm. Ya Sami. Mhm. Ya Bashir. Ya Ayo, Hakam. Ya Adlu. Subhanallah, berapa itu? 10. 10. Sekarang dari atas ke bawah. Ayo. Oke, dari ya Adlu, ya Hakam, ya Bashir, ya Sami, ya Muzil, ya Muiz, ya Rofi, ya Covid, ya Bashir, ya Kobit. Subhanallah. Bu Sesti nggak baca kan ya? Enggak, Pak Dedi, buku ditutup. Amin, Allah Akbar. Kan lagi belajar. Subhanallah, alhamdulillah. EQ-nya di atas 300 ini kayaknya nih. Sekolam ya, Pak. Amin, amin. Ya, monggo yang lain, Bu Sesti. Oke, luar biasa. Yang lain monggo, Ibu Nabila, Pak Siswantoro, monggo. Bu Yanti, monitor Bu Yanti. Masih sholat nih kayaknya, belum Oke, selesai. coba Pak Agus silakan. Oke, Bu Sri, monggo Bu Sri. Sudah tadi udah lihat kan videonya? Ya, Oke. Monggo. ya mudah-mudahan sih. Ya baik Pak. Baik, monggo. Mulai dari nomor 20 sampai seterusnya. 10 nama, Bu. Cukup. Yuk dimulai dari yang pertama. Komandan, Yakobit, Ya, Kobit. Yakobit, Iya, Ya. langsung sebelahnya. sebelahnya Bas, ya Bashir, Subhanallah, di atasnya dikit. Yakobit, Ya, Khofid. Oke, Ya, sampingnya. Oke, sampingnya. ya Rofik, Ya, Rofi. Sampingnya lagi. ya Muiz, Subhanallah. Sampingnya lagi. ya Muzil, Subhanallah. Sampingnya lagi. sampingnya lagi, ya Sami, Subhanallah. Allahu Akbar. Sebelahnya. ya Basir, Allahu Subhanallah. Akbar. Di bawahnya dikit. di bawahnya dikit yang kursi ya, Iya. ya Hakam, Subhanallah. Sebelahnya lampu. lampu ya Adlu. Allahu Akbar. Hafal juga. Baru masuk langsung hafal ya, Bu. 1 menit, Masya Allah. Bu, sekarang saya random, Bu. Kalau saya ditanya, di situ ada murid usil, maka ingat, Ya Muzil, Subhanallah. Di ujung sebelah sana ada bus itu lapang, maka ingat, ya Bashir, Masya Allah. Di ujung sebelah sana ada cermin, maka ingat, ya Bashir, Subhanallah. Di ujung sebelah sana ada halte kampus, maka ingat, ya Hakam. Subhanallah. Ibu dah tidak diragukan lagi. 1 Aduh, menit. amin. Allah. Masya Allah. Oh, yang lain monggo silakan. Bu Yanti. Bu Yanti mana Bu Yanti? Masya Allah. Oke, Bu Yanti silakan Bu. Ayo kita coba. Sudah siap? Ya siap, langsung Pak ya. Siap, Bu Yanti. Kita mulai dari nomor 20 sampai seterusnya. Kalau ingat komandan bidang, monggo.
Ya Khobit. Subhanallah. Di ujung sana, maka ingat. Seterusnya, ada bas itu. Ya Basit. Masya Ya. Allah. Di sebelahnya, di Ya trotoar Khobit. ada. Ya Ya, Khobit. Oke. Sebelahnya lagi ada. Ya Rofi. Subhanallah. Sampingnya sedikit ada. Murid izin. Ya Muiz. Subhanallah. Ya, Sebelahnya lagi ada murid usil. Maka ingat. Ya Muzil. Masya Allah. Sebelahnya lagi. Maka ingat. Ya Sami. Subhanallah. Sebelahnya lagi. Maka ingat. Ya Basir. Maju ke depan. Nyebrang jalan. Ada gambar apa itu bangku. Maka ingat. Ya Hakam. Subhanallah. Di sebelahnya ada lampu kecil. Maka ingat. Ya Adlu. Subhanallah. Ini 1 menit lagi nih apa? Yuk, saya random Bu. Ibu Yanti siap, fokus, kita random. Kalau saya ditanya di situ ada cermin, buka baju, maka ingat? Ya Basir. Subhanallah. Di sebelah sana ada bus, maka ingat? Ya Basit. Subhanallah. Di seberang jalan sana ada lampu kecil, maka ingat? Ya Adlu. Subhanallah. Ujung sebelah sana pintunya roboh, maka ingat? Rofi. Subhanallah, ini IQ-nya di atas 300 lagi nih Pak Dedi. Allahu Akbar. Luar biasa. Masya Allah. Ayo. Masya Allah. Yang lain ada lagi yang Ustaz. mau jadi volunteer? Mungkin ini yang terakhir di sesi ini Pak Gus. Bu Ade, nanti kita langsung lanjut ke sesi 2 ya, karena waktunya. Oh gitu, siap. Oke, kita Bu langsung. Ade, silakan. Bu Ade, monggo. Oke, Bu Ade sudah siap? Mana suaranya? Masya Allah. Semangat ya Bu, semangat ya Bu. Kita menghafal Bu. Udah sahur semalam ya Bu? Alhamdulillah. Jadi fokus. Oke. Yuk kita mulai dari nomor 20 sampai seterusnya. 10 nama Bu, 1 menit. Di bawah 1 menit. Kalau saya tanya mulai dari 20, ada komandan bidang, komando bidang. Maka ingat? Ya Yakobit. Iya. Oke, Yakobit ya Bu. Di ujung sana basnya tiba-tiba muncul. Maka ingat? Ya Basir. Subhanallah. Sebelahnya dikit di trotoar ada apa itu Bu? Ada fitness. Maka ingat? Ya Khofit. Ya Khofit, luar biasa. Sebelah dikit. Maka ingat? Ya Rofi. Rofi, subhanallah. Sebelahnya dikit. Maka ingat? Ya Muiz. Subhanallah. Sebelahnya lagi Bu. Maka ingat? Ya Muzil. Subhanallah. Sampingnya dikit. Maka ingat? Ya Basir. Ya do, ayo. Ya Sami. Subhanallah. Paling ujung sebelah sana. Masih ingat? Ada baju sisir. Maka ingat? Ya Basir. Subhanallah. Nyebrang ke jalan ke depan. Ada sederetan bangku. Maka ingat? Ya Hakam. Subhanallah. Sampingnya lagi ada lampu kecil. Maka ingat? Ya? Subhanallah. Kita random Bu Yanti. Siap, fokus. Kalau saya tanya di sana ujung trotoar ada komando lagi fitness. Maka ingat? Ke situ dulu nanti balik. Ayo. Ya Ada Khofit. fitness. Maka ingat komando fitness. Sudah Ya dipasang Khofit. maksudnya? Sudah. Ya, bentar saya pindah ruangan deh. Ya Khofit. Ya. Ini masih Bu Ade, Gus, bukan Bu Yanti. Iya masih Bu Ade. Iya. Ya. Mana jawabannya belum ada nih. Bu Ade. Bu Ade, fokus lagi. Kalau saya tanya di ujung sana ada halte, maka ingat. Ya Hakam. Masya Allah. Di seberang jalan sana ada kopi dipatahkan atau dimuntahkan, maka ingat. Ya Muzil. Muzil, luar biasa. Di sampingnya ada pintu yang roboh, maka ingat. Rofi. Subhanallah. Pak Dedi, lulus Pak Dedi, Lulus. di atas 300 ini. Masya Allah. Soheh. Sohih, luar biasa. Oke, Masya Allah. Ada lagi yang mau coba? Nanti di sesi kedua aja, nanti yang lain yang belum sempat di sesi kedua. Bagus. Boleh, kita lanjut materi ya.
Sudah cukup ya semua ya. Cukup, Kita lanjut ya. materi. Baik, kita kembali ke materi lagi. Perhatikan Bapak Ibu, mari kita lanjut setelah di jalan raya. Maka kita menuju ke lapangan. Nah, jadi setelah jalan raya, kita menuju ke lapangan. Sorry. Oke, jalan raya. Oke. Dari jalan raya kita melangkah ke lapangan. Di lapangan ada pemain bola yang aktif, anak yang lemah lembut. Kata-kata pemain bola aktif mengingatkan kita asma Allah ya Latif. Di dekatnya ada surat kabar, waspada. Kata kabar mengingatkan kita asma ya Khobir. Para du'afa duduk sedang disantuni oleh pengusaha alim. Kata pengusaha alim mengingatkan kita pada asma Allah ya Halim yang maha penyantun. Pengusaha tadi azan langsung jadi imam karena terbiasa menjadi imam di Masjid Agung. Kata-kata azan imam mengingatkan asma Allah ya Azim. Harap dimaklumi, ada gapura di tepi lapangan. Kata-kata gapura mengingatkan kita asma ya Ghafur. Di bawahnya ada bunga syakura, mengingatkan asma ya Syakur. Ada 5 balon dipegang Ali lepas terbang tinggi. Kata-kata ada 5 atau Ali mengingatkan asma Allah ya Ali. Di belakangnya ada kampus biru yang besar. Kata-kata kampus biru mengingatkan kita asma Allah ya Kabir. Seorang pengusaha duduk di kursi pijat menjaga stamina tubuhnya agar selalu fit. Pengusaha yang fit mengingatkan kita asma Allah ya Hafid. Murid kita memelihara prestasi bukan karena piala, namun memelihara prestasi karena Allah. Kata-kata murid kita mengingatkan kita asma ya Muqid. Ada gambaran Bapak Ibu? Kita ulangi sekali lagi untuk biar lebih mengena ya daya ingatnya. Oke, siap. Dari jalan raya kita melangkah ke lapangan. Di lapangan ada pemain bola yang aktif, anak yang lemah lembut. Kata-kata pemain bola aktif mengingatkan kita asma Allah ya Latif. Di dekatnya ada surat kabar, waspada. Kata kabar mengingatkan kita asma ya Khobir. Para du'afa duduk sedang disantuni oleh pengusaha alim. Kata pengusaha alim mengingatkan kita pada asma Allah ya Halim yang maha penyantun. Pengusaha tadi azan langsung jadi imam karena terbiasa menjadi imam di Masjid Agung. Kata-kata azan imam mengingatkan asma Allah ya Azim. Harap dimaklumi, ada gapura di tepi lapangan. Kata-kata gapura mengingatkan kita asma ya Ghafur. Di bawahnya ada bunga syakura, mengingatkan asma ya Syakur. Ada 5 balon dipegang Ali lepas terbang tinggi.
kata-kata ada 5 atau Ali mengingatkan asma Allah ya Ali. Di belakangnya ada kampus biru yang besar. Kata-kata kampus biru mengingatkan kita asma Allah ya Kabir. Seorang pengusaha duduk di kursi pijat menjaga stamina tubuhnya agar selalu fit. Pengusaha yang fit mengingatkan kita asma Allah ya Hafid. Murid kita memelihara prestasi bukan karena piala, namun memelihara prestasi karena Allah. Kata-kata murid kita mengingatkan kita asma ya Muqid. Sudah cukup ya Bu, Bapak Ibu, yuk kita close videonya, kita kembali ke layout awalnya. Oke, mana layoutnya ya? Setelah dari Nah, kita kembali ke layout awalnya. Jadi untuk lebih memudahkan mengingat. Perhatikan Bapak Ibu, kita fokus di gambarnya dulu. Jadi di sini ada 10 nama yang kita bisa ingat. Pertama mulai dari sini. Kalau ingat anak kecil sedang bermain bola, ingat clue-nya adalah bola aktif. Maka ingat Asmaul Husna ya Latif, bola aktif ya Bu. Kemudian di sebelahnya sini ada surat kabar, waspada. Ya, ingat surat kabar, maka ingat ya Khobir. Ya. Kemudian ada pengusaha bagi-bagi amplop. Pengusaha alim, kita singkat saja menjadi Halim. Maka ingat Asmaul Husna ya Halim. Di depannya pengusaha azan, ya, mau jadi imam. Kata-kata azan imam kita gabung jadi satu, menjadi azim, azan imam, ya. Jadi clue-nya azim, ya, azan imam. Di depannya ada Gapura, ya, maka ingat ya Ghafur. Di bawahnya ada pohon sakura, ya Syakur. Ada balon 5 atau Ali, ya, kata-kata ada 5 balon, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 balon atau Ali, maka ingat Asmaul Husna ya Ali. Ya. Kemudian di sini ada pengusaha lagi apa ini? Lagi pijat. Ibu, ya Hafid, ya, pengusaha pijat, ya Hafid. Oh sorry, di belakangnya dulu ada kampus biru sebelum ya Hafid. Kampus biru maka ingat ya Kabir, ya sangat besar, maha besar. Kemudian ya Hafid. Nah di paling ujung sini ada murid kita, clue-nya murid kita, ya Muqid, maka ingat asma Allah, ya Muqid, murid kita. Nah, itu nanti kita coba, videonya sudah, yuk kita coba satu-satu. Apa Bu? Ya Latif. Ya Latif. Apa Bu? Ya Khabir. Ya Khabir. Apa Bu? Ya Halim. Ya Halim. Ya Azim. Ya Azim. Depannya lagi? Ya Ghafur. Ya Ghafur. Pohon sakura? Ya Syakur. Subhanallah. Sampingnya? Ya Ali. Ya Ali. Di belakangnya? Ya Kabir. Ya Kabir. Turun ke bawah? Ya Hafiz. Ya Hafiz. Di ujung? Ya Muqid. Oke, sekarang dari atas ke bawah. Yuk, kita ingat. Ya Muqid. Ya Muqid. Ya Hafiz. Sampingnya. Ya Hafiz. Ya Di atasnya. Kabir. Ya Kabir. Ya Ali.
ya Syakur, Ali, ya ya Syakur, ya Ghafur, Ghafur, ya ya Azim, Azim, ya ya Halim, Halim, ya ya Khabir, Khabir, ya ya Latif. Latif. Subhanallah, 10 nama lagi, sudah 39 Pak Dedi, sudah di kantong ini, Masya Allah. Yuk kita coba dengan tanpa gambar. Masih ingat nggak dengan mengangkat angkanya saja? Kita mulai dari, kita fokus ya Bu, Bapak Ibu fokus, tidak ada gambar, tidak ada suara dan sebagainya, yang muncul adalah angka. Dimulai dari angka pertama. Bab 4 ada di lapangan, nomor 30. Ya Latif, Ya Latif, Oke. ya ya Khabir, Khabir, Subhanallah. Terus? ya Halim, Oke. ya ya Halim, Azim, ya Oke. Azim, ya ya Ghafur, Ghafur, Oke. ya ya Syakur, Syakur, Oke. ya ya Khabir, Ali, ya Ali, Yo. ya Ali, Ya ya Ali. Khabir, ya Ya Kabir. ya Kabir. Kabir, Oke. ya Hafiz, ya Hafiz, ya ya Mukit. Mukit. Subhanallah. Yuk kita dari 39 ke 30. Ya Ya Mukit, Mukit, Oke. Hafiz, Oke. ya Hafiz, ya ya Hafiz, ya Kabir, Kabir, ya ya Oke. Ali, Oke. ya ya Syakur, Syakur, ya Oke. ya Ghafur, Ghafur, Oke. ya ya Azim, Azim, ya Oke. Halim, ya Subhanallah. Halim, ya ya Khabir, Khabir, ya Subhanallah. Latif. Masya Allah, luar biasa. Oke ya, Masya Allah. Kita tutup Pak Dedi, yuk kita kembali lagi. Coba, ayo yang mau jadi volunteer. Monggo Pak Nah, Dedi. yang tadi tahap pertama sudah saya akhirkan dulu nih. Yang belum itu tadi Bu Nabila ya. Nabila. Nabila. Ya. Ah, Bu Nabila. ayo dites Pak Gus. Monggo, Bu Nabila. Bismillah. Ya, siap-siap. Kita kembali ke bab yang terbaru ya. Sudah mengikuti ya yang terbaru ya Bu? Ya. Oke, baik Bu. Yuk kita mulai dari kalau di sana ada bola aktif, maka ingat. Ya Latif. Subhanallah. Depannya dikit ada surat kabar, maka Ya ingat. Khabir. Subhanallah. Di sampingnya dikit ada pengusaha bagi amplop, maka Ya ingat. Halim. Masya Allah. Depannya lagi ada azan dan imam. Ya Azim. Subhanallah. Depannya lagi ada gapura, maka ingat. Ya Ghafur. Subhanallah. Turun sedikit ada pohon. Ya Syakur. Masya Allah. Sampingnya lagi ada balon, maka ingat. Ya Ali. Subhanallah. Belakangnya dikit ada kampus. Ya Kabir. Masya Allah. Turun ke bawah pengusaha. Ya Hafiz. Subhanallah. Ujungnya ada murid Ya kita. Mukit. Subhanallah Pak Dedi. 300 Allah Akbar. nilainya. Luar biasa. Itu langsung keluar sertifikatnya Gus. Betul. Ayo yang lain. Subhanallah. Pasis. Monggo Pasis. Monggo Pasis. Pasis Pasis sudah monitor. siap? Ya, siap. Nah, Pasis monggo. Kita masuk random Pasis. Mulai bab yang di jalan raya. Kalau kita ingat komandan bidang, komando bidang, maka ingat. COVID. Masya Allah. Sampingnya ada bas, maka ingat. Ya, basis. Subhanallah. Di trotoar ada ingat. Ya, COVID. Subhanallah. Sampingnya dikit ada pintu roboh, maka ingat. Ya, Rofi. Subhanallah. Sampingnya dikit lagi murid izin, maka ingat. Ya, Mu'id. Subhanallah. Sampingnya lagi murid usil, maka ingat. Ya, Musil. Subhanallah. Sebelahnya ada apa? Samar-samar, telepon berdering, maka ingat. Ya, Sami. Subhanallah. Sampingnya lagi ada bawa baju, maka ingat. Ya, Basir. Dikit ada lampu kecil, maka ingat. Ya, Adu. Subhanallah. Lanjut berikutnya. Kita random. Kalau bola aktif, maka ingat. Ya, Latif. Masya Allah. Ada surat kabar, maka ingat. Ya, Khobir. Subhanallah. Di situ ada pengusaha bagi amplop, maka ingat. Ya, Had. Masya Allah. Di depannya lagi, pengusahanya itu azan, jadi imam. Maka ingat. Ya, Azim. Subhanallah. Depannya lagi ada gapura, maka ingat. Ya, Gofur. Turun ke bawah, ada pohon, sakura, maka ingat.
Ya Syakur. Ada balon 5, maka ingat. Kak Ali. Di belakangnya ada kampus biru, maka ingat. Ya Kabir. Maju sedikit, ada pengusaha lagi pijat, maka ingat. Ya Hafid. Masya Allah, di ujungnya bawa piala, maka ingat. Ya Bukit. Subhanallah Pak Dedi, ini 400 Pak Dedi, IQ-nya 400 ini, Masya Allah. Luar biasa Pasis. Masya Allah, ini luar biasa semua, top semua. Ya, yang lain siapa yang belum? Kita coba. Ayo belum, tapi saya tadi ketinggalan. Boleh nggak? Boleh. Siap, Bu Sri. Yuk kita mulai dari yang bab di jalan raya. Belum ya? Jalan raya ya? Oke. Coba fokus. Kalau saya tanya di jalan raya ada komando bidang, maka ingat. Yang terakhir ini bukan. Yang di lapangan Pak Gus. Yang di lapangan. Yang di lapangan, siap. Kalau saya ditanya di sana ada bola aktif, maka ingat. Ali. Ayo, bola aktif. Makanya saya belum ikut, boleh nggak ngulang? Ya, oke, baik. Yuk kita ulang lagi. Kita ulang lagi videonya. Kali ya. Belum, perhatikan Bu Sri, kita sharing lagi. Baik, oke, ya, share, siap. Kita perhatikan. Oke. Perhatikan Bu, kita mulai lagi. Oh, sorry, salah. Oke. Yuk kita mulai Bu. Fokus Bu. Dari jalan raya kita melangkah ke lapangan. Di lapangan ada pemain bola yang aktif, anak yang lemah lembut. Kata-kata pemain bola aktif mengingatkan kita asma Allah Ya Latif. Di dekatnya ada surat kabar, waspada. Kata kabar mengingatkan kita asma Ya Khobir. Para duafa duduk sedang disantuni oleh pengusaha alim. Kata pengusaha alim mengingatkan kita pada asma Allah Ya Halim yang maha penyantun. Pengusaha tadi azan langsung jadi imam karena terbiasa menjadi imam di Masjid Agung. Kata-kata azan imam mengingatkan asma Allah Ya Azim. Harap dimaklumi, ada gapura di tepi lapangan. Kata-kata gapura mengingatkan kita asma Ya Ghafur. Di bawahnya ada bunga syakura, mengingatkan asma Ya Syakur. Ada 5 balon dipegang Ali lepas terbang tinggi. Kata-kata ada 5 atau Ali mengingatkan asma Allah Ya Ali. Di belakangnya ada kampus biru yang besar. Kata-kata kampus biru mengingatkan kita asma Allah Ya Kabir. Seorang pengusaha duduk di kursi pijat menjaga stamina tubuhnya agar selalu fit. Pengusaha yang fit mengingatkan kita asma Allah Ya Hafid. Murid kita memelihara prestasi bukan karena piala, namun memelihara prestasi karena Allah. Kata-kata murid kita mengingatkan kita asma Ya Muqid. Masya Allah. Gimana Ibu Sri? Sudah hafal? Atau mungkin sekali lagi? Sekali lagi? Dari jalan raya kita melangkah ke lapangan. Di lapangan ada pemain bola yang aktif, anak yang lemah lembut.
Kata-kata pemain bola aktif mengingatkan kita asma Allah Ya Latif. Di dekatnya ada surat kabar, waspada. Kata kabar mengingatkan kita asma Ya Khobir. Para du'afa duduk sedang disantuni oleh pengusaha alim. Kata pengusaha alim mengingatkan kita pada asma Allah Ya Halim yang maha penyantun. Pengusaha tadi azan langsung jadi imam karena terbiasa menjadi imam di Masjid Agung. Kata-kata azan imam mengingatkan asma Allah Ya Azim. Harap dimaklumi, ada gapura di tepi lapangan. Kata-kata gapura mengingatkan kita asma Ya Ghafur. Di bawahnya ada bunga syakura, mengingatkan asma Ya Syakur. Ada 5 balon dipegang Ali lepas terbang tinggi. Kata-kata ada 5 atau Ali mengingatkan asma Allah Ya Ali. Di belakangnya ada kampus biru yang besar. Kata-kata kampus biru mengingatkan kita asma Allah Ya Kabir. Seorang pengusaha duduk di kursi pijat menjaga stamina tubuhnya agar selalu fit. Pengusaha yang fit mengingatkan kita asma Allah Ya Hafid. Murid kita memelihara prestasi bukan karena piala, namun memelihara prestasi karena Allah. Kata-kata murid kita mengingatkan kita asma Ya Muqid. Masya Allah, sudah cukup ya Ibu Sri ya? Terima Oke, kasih. monggo. Terima kasih. Ya, sudah ingat Bu? Yuk kita fokus. Kita ulang. Fokus tadi dengan video di lapangan. Maka yang pertama muncul adalah anak bermain bola. Kata-kata bola aktif. Maka ingat Ya Latif. Subhanallah. Sampingnya sedikit ada surat kabar. Maka ingat Ya Khabir. Subhanallah. Sampingnya lagi ada pengusaha bagi amplop. Pengusaha itu pengasih. Ya Halim. Pengusaha itu Halim. Ya. Ya Halim. Ya Halim. Di ujung sana ada gapura. Maka ingat Ya Ghafur. Subhanallah. Di bawah gapura ada pohon sakura. Maka ingat Ya Syakur. Subhanallah. Ada 5 balon. Maka ingat 5 balon. Ya Ali. Ya Ali, Masya Allah. Di belakangnya ada kampus biru. Maka ingat Habir. Ya Habir. Ya Kabir. Ya Kabir. Masya Allah. Di depannya lagi ada pengusaha sedang pijat. Pengusaha fit. Maka ingat Ya Hafid. Masya Allah. Di ujung sana ada murid angkat piala. Murid kita. Maka ingat Mukid. Masya Allah. Luar biasa Pak Dede. 10 nama ini langsung 1 menit juga. Ya, Ayo kita coba fokus, Bu Sri. Kalau saya tanya, di sana, di belakang sana ada kampus biru, maka ingat. Ya Kabir. Subhanallah. Di ujung depan ada surat kabar, maka ingat. Ya Habir. Ya Kabir, Masya Allah. Kabir. Ya, Oke, yang di sebelah sana ada gapura, maka ingat. Ya Ghafur. Masya Allah. Di ujung sana bola aktif, maka ingat. Bola aktif. Apa ya tadi ya? Ya Latif. Oh iya. Pemain bola aktif. Pemain bola yang aktif. Ya. Iya, bola aktif. Masya Allah. Ya. Kalau saya ditanya di sana ada pengusaha bagi-bagi amplop ke kaum duafa, maka ingat. Ya Halim. Masya Allah. Di ujung sana ada pohon sakur, maka ingat.
Ya Syakur. Ya Syakur, subhanallah. Pak Dedi sudah lulus Pak Dedi, IQ-nya 350 Pak Dedi. Masya Allah. Pak Agus, Nggih. tanya dong. Boleh, Itu monggo. yang koran dan kampus biru penyebutannya hampir mirip ya? Hampir Khabir, mirip, tapi kabir. yang surat kabar ya khobir. Itu di Ya, WA. khobir. Coba kalau yang buka WA, semalam saya bikin nama-nama sesuai dengan huruf Arabnya. Ibu udah lihat semua ya? Nah, maksud sudah saya kepilih itu semua. di print atau difotokopi sebagai buku panduan. Jadi setiap bab itu ada keterangan Arabnya. Jadi nanti kalau pada saat kita mempresentasikan di sini pengucapannya salah, bisa dicek di buku yang baik. kita sudah print tadi. Ya Bu ya? Ya, Jadi tetap masih dalam koridor, ini pembelajaran. Ya salah-salah Baik, dikit ingatan, nggak baik. masalah Bu, nggak apa-apa. Baik. Tapi nanti ada buku panduannya. Nah ini dilihat lagi. Jadi pengucapan hampir sama, tapi kalau surat kabar ya khobir. Kalau Ya, yang di belakang kampus biru ya kabir. Ya, Ya Bu? kabir. Baik, ya oke. Ini Ustadz Taslim sudah hadir Pak Dedi. Ini videonya belum bisa on ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Oke. Ini sudah siap. Ini masih ada yang mau dites lagi. Sekarang kita review. Kita coba review dari nomor 1 sampai 39 Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa nih. Saya akan cek random apakah masih ingat nggak nih otak kita mereview dari yang kemarin pelatihan pertama sampai pelatihan sekarang 39 nama. Bapak Ibu sudah kantongi, harusnya sudah di luar kepala semua. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke, yuk kita mulai. Fokus pada image-nya masing-masing. Fokus pada kepalanya masing-masing. Yuk, saya akan pancing clue-nya. Ya. Kalau saya tanya, di sana ada tamu takbir, maka ingat. Ya, Mutakabir. Subhanallah. Kalau saya tanya di sana ada gua, maka ingat. Ya, Gofar. Hayo. Ya, Gofar. Ya Gofar, subhanallah. Kalau di sana saya tanya ada bis, maka ingat. Ya, Bashir. Subhanallah. Di ujung sana saya tanya ada pengusaha fit, maka ingat. Ya, Hafiz. Ya Hafid. Ya Hafid, subhanallah. Kalau di sana saya tanya ada ibu-ibu ketuk pintu, maka ingat. Ya Salam. Ya salam. Ya salam, subhanallah. Di sebelahnya ada pigora, maka ingat. Ya, Kudus. Masya Allah. Kalau di sana saya tanya ada balon, isinya 5, Ya, maka ingat. Ali. Ya Ali. Subhanallah. 39 Pak Dedi, hafal semua ini kayaknya Pak Dedi. Saya malu ngetesnya Pak Dedi. Masya Allah. Subhanallah ya. Monggo Pak Taslim. Saya mungkin kasih waktu sedikit untuk Ustaz Taslim memberikan tambahannya. Kita review. Silakan Pak. Monggo Ustaz Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Soimin, soimat semuanya. Mudah-mudahan tambah sehat. Amin, amin, ya Allah, amin. Ya, udah bagus banget. Dan saya takutnya ini tambahan. Nanti trenernya ini kalah, teman. Wah, gimana Ustaz? Lama peserta sama ya? ibu-ibu. Bener banget. Karena mungkin sahurnya sedikit Ustaz. Sahurnya dikit. Ibu sih full insya Allah. Waduh, hebat semuanya. Ya, nah makanya ada sedikit yang biar nggak terlalu berat. Kalau mau diuji, lokasinya disebut dulu. Oh, siap. Jadi tolong konsen di taman. Di taman ada pohon besar. Gitu. Di taman ada ibu menata bunga. Di taman ada orang tua bagi-bagi duit. Giliran di taman ada bagi duit, di lapangan juga ada bagi duit. Iya, betul. Jadi supaya nggak keliru. Kalau di lapangan dulu berarti ya Halim. Ya Ali. Di taman berarti Ya Wahab. Luar biasa. Mantap. Ini hebat semua. Hebat semua di sini Pak Taslim, luar biasa. Oke.
Bapak Ibu, ini saya perkenalkan, ini Pak Ustadz Taslim itu beliau adalah kreatornya yang menciptakan Asmaul Husna. Beliau juga sekarang sedang dakwah bagaimana kemudian baca Quran itu dengan metode cepat, Mama Papa. Nanti di belakang nanti akan kita share sedikit tentang ilmunya Ustadz Taslim ya. Lanjut Pak Agus, udah? Masih cukup, oke. Sekarang sesi tanya jawab aja Pak Dedi. Monggo dilempar tanya jawabnya. Mungkin saya bisa bantu jawab atau nanti dibantu Ustadz Taslim untuk menjawabnya. Monggo silakan. Langsung dilanjut dengan Ustadz Taslim memberikan nasihatnya untuk pendalaman. Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab lagi, tapi karena waktunya juga mepet gitu ya, saya mengundang Ustadz Taslim untuk memberikan pendalaman sebagaimana permintaan Bu Sri yang kemarin, karena memang kita dua sesi ini sebenarnya targetnya menghafal, belum sampai kepada mengingat maknanya. Mungkin Pak Ustadz Taslim bisa ngasih clue-cluenya Ustadz, monggo. Tafadhol. Ya. Tadi di awal sebelum mulai sudah dibuka oleh Ustadz Agus untuk baca Al-Fatihah. Nah, hari ini mungkin saya juga mengawali karena Al-Husna itu dimulai juga dari Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, ketika kita ingat Allah Ar-Rahman, kita sudah setiap hari lah hafal semuanya kata-kata Rahman Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha Pengasih lagi maha penyayang. Iya, saya coba sedikit mundur flashback sebelum tahun 2000, Al-Quran itu selain maha pengasih, Rahmannya diartikan apa? Kalau ada yang tahu. Penyayang. Penyayang Rahim. Rahmannya. Jadi dulu maha, kalau sekarang kan maha pengasih dan penyayang. Dulu sebelum pengasih ada juga makna lain, arti lain, yaitu pemurah. Oh iya, maha pemurah, betul. Jadi Rahman itu artinya maha pemberi, maha pemurah. Gitu. Siapapun dikasih. Karena kemurahan Allah. Nggak peduli yang Muslim, nggak peduli yang Nasrani, yang Yahudi, yang kafir pun. Semua dikasih rezeki. Tanpa kecuali. Nggak hanya manusia. Hewan, tumbuh-tumbuhan. Karena itu rahmannya Allah. Dan nggak hanya yang orang baik. Orang jahat pun. Pencuri, copet, jambret, koruptor. Itu mendapatkan rahmannya Allah. Jadi intinya rahman itu pemberian Allah dikasihkan yang sifatnya global, siapapun. Tapi timingnya, batasannya hanya di dunia. Nah, ketika kita menyebut Rahim, ya, pemberian Allah yang ditujukan hanya, nah bedanya di sini, hanya kepada orang-orang yang beriman. Yang disayang Allah orang yang beriman, yang taat. Dan timingnya, waktunya, dunia sampai akhirat. Nah, pertanyaannya sekarang. Nah, maukah kita mendapatkan Rahman Rahimnya Allah atau cuman kepingin Rahman saja? Di sini. Kalau kepingin mendapatkan Rahman Rahimnya Allah, mendapatkan Wahab Rozak, Wahab tadi apa ya Wahab? Di mana lokasi Wahab? Di taman.
Di taman. Gimana Pak Sri? Gambarnya apa? Gambarnya apa? Kakek-kakek bagi Ah, uang. Masya Allah. Abah bagi-bagi rezeki. Cluenya wah abah. Ya, wahab. Nah, rozaknya 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 anak-anaknya. yang terima kasih. ya, Dapat alhamdulillah rezeki. hebat semuanya. Masya Allah. Oke, jadi ketika Allah memberikan wahab rozak, ya, itu juga ada batasannya. Yang menentukan Rahman Rahim, yang menentukan wahab rozak, ya, semua dikasih rizki tanpa kecuali. Syaratnya hanya satu, supaya dapat rizki, supaya dapat apa kira-kira? Supaya dapat rizki, Supaya dapat kasih sayang, supaya dapat rohim. ya, Dan bukan. beriman. Semua selain Rahman Rahim kan wahab rozak. Orang dikasih rizki, supaya dapat rizki, syaratnya apa? Doa dan berusaha. Berusaha. Usaha ya. Ikhtiar. Ya. Nah, coba ibu-ibu, bapak-bapak yang buka Quran, di situ dibuka Qurannya. Surat Hud ayat 6. Hud. Ya. Kalau pakai Quran pojok di situ berarti halamannya 222. Pojok paling atas. Masuk aja tuh. Makan belum sekarang. Ya? Nanti kalau lagi training beneran offline, saya suruh baca satu-satu ini. Iya. Nanti yang belum belajar baca Quran, kita pindahin dulu ya Ustaz. Oke. Saya percepat sedikit. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 6. Ayat 6. Surat 11, ayat 6. Pojok kiri paling atas, pas juz 12. Ya, benar kan? Oke. Kalau benar berarti nggak salah. Nah, jadi itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua. Nah, itu pun tafsir, terjemahan mungkin yang ngaji di sini megang Quran yang berbeda, biasanya juga Qurannya terjemahannya beda. Kalau Quran sebelum 2000 itu diterjemahkan hewan yang melata. Kalau 2000 ke atas, terjemahannya sudah disebut makhluk yang bergerak. Betul, Bu? Betul, Pak. Coba ada yang masih hewan melata nggak terjemahannya? Saya enggak. Ada yang tadi nyelutuk ada? Ya, hewan melata. Oh, bener kan? Hewan melata. Itulah terjemahan. Nanti panjang lah ceritanya. Kata-kata dabbah memang letter letternya itu kalau di pesantren dikatakan gegremetan. Hewan yang melata. Nah, kalau diterjemahkan itu artinya jadi sempit. Seolah-olah yang terima rezeki hanya ular, cacing. Nah, akhirnya makna itu luas sebenarnya. Makna itu makna tersirat. Ya, kalau tersuratnya hewan yang melata. Kalau tersiratnya lebih dari itu, maksudnya di situ sing gelem gremet, yang mau bergerak, yang mau action, yang mau usaha. Hanya Allah yang menanggung rizkinya. Illa ala rizku. Di situ hanya Allah. Rizki bukan dari kantor. Rizki bukan dari Pak Dedi tuh. Oh, dari bansos bukan Ibu, ke bansos. Bansos bukan. Bukan, rizki itu dari Allah. Allah cuman menjadikan semua di sekeliling kita ini banyak keran. Hakikatnya semua dari Allah. Asal mau bergerak. Syaratnya bergerak. Kalau sekarang lagi di rumah semua orang-orang banyak kan nggak bergerak. Bergerak nggak hanya fisik. Ya nggak bercanda. Iya. Termasuk pikiran kita setiap hari itu bergerak.
Betul. Ya, yang mau ikhtiar, kreativitas. Nah, semuanya itu digaji oleh Allah. Digaji. Masya Allah. Gitu. Nah, saya lanjutkan. Ketika kita bergerak, yang menentukan Rahman Rahim tadi karena gerak kita. Kalau geraknya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah, bahasa sekarang sering disebut syariah. Kalau orang bule mengatakan rule, kalau orang Jawa mengatakan rel. Bedanya sedikit itu antara rule dan rel. Makanya orang tua dulu, kalau jalan ya harus lewat rel. Kalau keluar dari rel ya nyungsep, kan gitu. Nah, gitu. Dan alhamdulillah kalau sesuai rule, sesuai rel, sesuai syariah, insya Allah mendapatkan rohimnya Allah. Masya Allah. Kalau tidak sesuai dengan rel, berarti hanya mendapatkan Rahman, tapi jauh dari Rahim. Justru dilaknat kalau tidak sesuai dengan Rahim dan tidak sesuai dengan rel. Nah itu yang perlu kita waspadai, yang perlu kita teliti. Kita mendapatkan Wahab, Rozak, Rahman, tapi jangan sampai kita nggak mendapatkan Rahimnya Allah. Mari kita bareng-bareng berusaha, usahanya sesuai dengan rule syariahnya Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dari Asmaul Husna yang lainnya. Monggo kalau mungkin ada yang bertanya, silakan. Asal jangan tanya cabai harga berapa aja, saya nggak ngerti Bu itu. Kalau Bu Sri tanya Kopeng Ho, saya masih bisa jawab itu. Serinya bisa sampai berapa ratus ya Pak ya? Sampai yang nggak ada serinya, namanya pendekar baju putih. Pendekar kelompok. Saya punya semua itu. Iya, atau pendekar gunung es gitu ya. Masya Allah, malah saya bingung ini. Ini kelihatan umurnya kayaknya. Oh iya, udah ketahuan umurnya betul Bu. Tapi Pak Tasim masih di bawah saya kelihatan. Bu Sri nanti ditanya Wan Husin Liong. Itu nanti ada partai Kapiang juga, partai pengemudi juga. Nama saya di sana namanya Lim Chiang Yu. Oh gitu. Ustadz Taslim. Siap. Ya, Ustadz itu mungkin yang kemarin pertanyaan itu menukik kepada bagaimana ketika pada saat kita ingat taman, kita ingat itu bukan hanya namanya aja Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya, tetapi langsung klik itu ke maknanya ketika masuk ya Ghafur gitu, pemaaf. Jadi bukan Ghafar sama Ghafurnya, tetapi juga langsung memaknai, oh maksudnya ya Ghafur itu maaf. Gitu Ustadz. Cluenya di mana Ustadz? Oke. Jadi gini, ketika ya Ghafar, clue panjangnya begini. Tamu pamit minta maaf. Mau pergi jauh. Namanya musafir pergi jauh. Bahasa Inggris pergi jauh itu go far. Akhirnya ingat ya Ghafar. Nah, artinya sudah di depan tadi. Tamu itu minta maaf. Nah, pemaaf. Ya Ghafar. Tapi kalau clue ya Ghafur, ya Ghafar itu nomor 14. Kalau ya Ghafur nomor 34. Allah Akbar. Nanti sampai hafal nomornya.
Masya Allah. Yang Yang bikin. bikin. Ya Bu Sesti, jadi yang bikin memang kita harus bikin Bu Sesti. Ya Ghafur. Ya Ghafur itu di situ clue panjangnya mohon dimaklumi, dimaafkan. Nah, pembangunan gapura mendekati lapangan. Mohon dimaafkan. Gapura, ingat Abdul Gapur, ingat Abdul Ghafur akhirnya. Ya Ghafur. Nah, jadi clue tadi sebenarnya hampir ya semua ada clue panjang, ada clue pendek. Jadi kalau clue panjangnya dibaca, mengingatkan Asmaul Husna dan mengingatkan arti. Artinya satu paket ya Ustaz ya. Ya, insya Allah nanti ibu-ibu, bapak-bapak ketika naik pesawat terbang langsung sampai atas, melihat awan yang begitu putih, langsung ingat ya Allah, ya Kudus, yang maha putih, maha bersih. Tanah langitnya luas, langsung ingat tadi ya Allah, ya Basir, Engkau yang maha meluaskan, melapangkan. Jadi ketika itu langsung kekuatan pesawat, ya Allah ya Qawi, Engkau berikan kekuatan kami naik pesawat yang begini. Semua kebaca, semua mengingatkan kita. Ya Allah ya Ali, Engkau yang maha tinggi. Jadi ketika hafal Asmaul Husna dan artinya, kemarin saya katakan, melihat apapun insya Allah ingat Allah. Masya Allah. Baru melihat lampu yang terang lah, ya Allah ya Nur. Insya Allah. Nah, mungkin saya boleh bertanya ini, waktu sedikit ya, tinggal sedikit. Silakan. Masih 15 menit. Ibu-ibu, bapak-bapak ngelihat film ini nggak yang apa yang anak sekolah di Laskar Pelangi? Oh iya. Iya. Nonton. Oke. Sedikit sekarang. Cuplikan ini waktu saya di Kolaka, saya jadikan ujian lomba Asmaul Husna, materinya terakhir saya tampilkan slide ketika Laskar Pelangi anak beli kapur, dia di tengah hutan naik sepeda. Mau beli kapur, dia boncengan naik sepeda, mau ke kota, melewati hutan. Ya kan? Nah, pas di situ saya berhentikan. Jadi gambarnya itu 2 anak naik sepeda di tengah hutan. Coba dibaca. Inilah nanti akhirnya ini nuzulul Quran ini. Dibaca. Baca, bukan dibaca. Di situ nggak ada tulisan. Adanya gambar. Bacalah Iqra bismi rabbik. Baca dengan nama Tuhanmu. Baca dengan Asmaul Husna. Akhirnya benar. Anak-anak orang tua semua baru ngeh dengan kata-kata Iqra bismi rabbik. Nah, dengan nama Tuhanmu, apa di situ? Anak tadi dia kerjasama, ya Allah ya Jami yang maha kerjasama, naik sepeda. Waduh, dia saling kasih sayang, ya Rahman ya Rahim. Oh, dia semangat berjuang, ya Matin. Oh, dia tanggung jawab, ya Wakil. Wah, di hutan yang sejuk, di situ sudah ada. Jadi saya terharu kalau begini. Di situ Allah yang maha menyejukkan. Oh, alamnya indah. Allah yang maha indah, ya Badi. Wah, semua dibaca, Bu. Tambah, wah, langitnya biru. Wah, semua dibaca. Akhirnya membaca tadi, bertambah banyak hafalan Asmaul Husnanya, bertambah peka, insya Allah bertambah detail. Itu maksud saya. Nah, mungkin tadi disampaikan share yang terakhir, mungkin mudah-mudahan mumpung belum habis masa apa ini? Masa PSBB. Saya mau share slide sedikit
Iya, Mas Edi. Silakan, Ustaz. Silakan. Oke. Kelihatan? Belum muncul. Udah berantas buka Quran. Iya, betul sekali. Nah, baru muncul. Siap. Berantas Tergantung sinyal ini berarti. BBQ, Bu. Orang dengar BBQ itu lapar. Tapi di sini Tergantung kalau laparnya BPQ itu mau apa. lapar. Terus mobil gitu ya. Ternyata berantas buta. Nah, Al-Quran itu insya Allah kalau ini saya sampaikan yang belum bisa baca dengan waktu tinggal berapa hari ini, 7 hari pun insya Allah bisa baca Al-Quran. Kalau yang sudah bisa baca, insya Allah bisa ngajar. Karena nggak semua orang bisa baca, bisa ngajar dengan cepat. Butuh cara, butuh metode. Nah, sekarang langsung ya, saya tunjukkan. Gambar apa ini? Rumah bisa, panah bisa. Oke, rumah. Pertanyaan saya yang kedua, di dalam rumah itu ada siapa? Ada keluarga. Ibu, ada bapak, Keluarga. ada anak. Ya, betul semuanya. Karena pertanyaannya ada siapa? Kalau pertanyaannya ada apa, Peter Pan itu. Serius amat sih. Belajar nggak harus serius. Iya, betul, Ustaz. Ya. Sekarang belajar Asmaul Husna aja dengan santai hafal. Sudah hafal 39. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya kerucutkan. Jawabannya apa tadi terserah. Yang jelas di dalam rumah ini, tolong diingat, hanya ada 4 orang. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada saya. Coba diulang. Ada mama, ada papa, Ada mama, ada papa, ada saya. anak, ada saya. Oke. Mungkin kalau ada yang menjawab kebalik, ada papa dulu, saya luruskan. Karena di sini harus urut. Menurut Rasulullah Muhammad SAW, yang dimuliakan, yang diutamakan itu ibu. Jadi sebut ibu dulu, mama dulu. Oke, saya ulang. Ada siapa? Mama. Ada papa. Ada kakak. Ada saya. Saya. Tepuk tangan anak-anak. Girang ya. Ya. Oke, kita lanjut. Jawabannya sebenarnya sudah ada. Tapi itu harus disampaikan dan harus ada interaksi antara yang belajar dan yang mengajar. Two-way communication. Baru Arabnya. Ada mama, ada Fafa, ada kakak, ada saya. Jadi 5 menit hafal 7 huruf. Masya Allah. Nah, oh gitu. Ada mama, Ada mama, kakak, saya. saya. Betul? Ya. 7 huruf. 7 huruf. Kalau pakai urut seperti Iqra atau yang lain, tetap metode bagus. Tapi kemungkinan kalau pertanyaannya ringan mana ke memori kita, insya Allah lebih ringan ini. Karena saya tanya Bu Sri, kalau Bu Sri di samping rumahnya ada punya anak kembar 3, bingung mau ngapalin namanya sampai sebulan 3 bulan nggak apal-apal. Iya. Tahun masih bulat. Apalagi kalau Lebaran Bu Sri bingung. Tadi habis dikasih nih, kelihatan ragu, anak itu teriak, "Tante, tadi bukan saya." Gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya di memori kita, menghafal yang kembar itu lebih berat dibanding menghafal yang bentuknya tidak mirip. Karena batasa itu mirip, cuman beda tai lalat. Bingung batasa belum selesai, ditambah jahaho, stres, kembius sudah. Jadi insya Allah dengan metode ini langsung nanti trial, terus langsung di sini sampai contoh seperti ini. Ada
Dari mama menjadi mami. Papa menjadi Papi. kakak, kaki. Sama, sami. Giliran sapa, Sapi. Sapi. nah, gitu. Nanti mamimu, mamiku, fafimu, fafiku, kudaku, kudamu. Wah, banyak dasiku, dasimu. Insya Allah, dengan waktu singkat bisa baca Quran. Mudah-mudahan ini yang bisa saya share, dan mungkin Mas Dedi mau mengadakan kelas online-nya kapan, monggo. Saya makmum. Masya Allah. Baik, Ustaz. Terima kasih. Dari saya sekian dulu. Ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada yang tanya. Oh iya, silakan kita buka pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sekalian, mumpung ada gurunya. Ada yang mau ditanyakan? Saya sih tertarik juga ikut yang terakhir ini, yang mama, papa, kakak saya. Tetapi saya lebih tertarik banyak banget keinginannya. Yang tadi diawalin oleh Pak Ustadz Hasli mengenai bagaimana kita bisa menghayati atau menjiwai nama-nama daripada Asmaul Husna tadi. Itu sangat menarik karena kadang-kadang kita hafal seperti ini. Kan dengan menggunakan otak kanan ini kita hafal, yang kebayang itu malah kebayang anak-anak main bolanya, gitu kan? Bukan arti daripada ya latifnya gitu. Nah, itu yang tadi menarik yang disampaikan Pak Ustadz Taslim, berarti ada clue pendek yang sama artinya dengan arti daripada Asmaul Husna itu. Itu menurut saya senang banget kalau itu dulu diperdalam barangkali kalau saya. Oke. Yang ini ikut sesi lainnya gitu. Maksudnya jangan digabung kalau bisa yang mama. Tidak Bu, tidak. Jadi ada nanti mungkin setelah tetap ada ini kelompok 1 sudah sampai 39, nanti ada kelompok 2-nya mungkin baru mulai, dan kalau kelompok yang 1 ini sudah sampai 100, berarti lanjutannya untuk maintenance yaitu pemaknaan dan tetap menghafal. Oh iya. Iya betul. Nah, itu dulu kalau saya di Rabani, Bu, itu 2 minggu sekali. Dibahas cukup 2 Asmaul Husna, itu setahun nggak habis-habis itu. Iya. Itu. Nah, kalau ini yang Al-Quran ini, saya karena mengacu pada hadis Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu sekalian, yaitu orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Nah, mengajar ini bisa ke anak sendiri, ke cucu, ke tetangga, ke siapapun. Nah, itu saja. Nggak tahu, Pak. Tapi kan pastinya ini artinya kalau khusus yang Al-Quran ini kan sesi khusus kan ya. Iya, betul. Iya, betul. Khusus. Itu tergantung komandannya itu, Bu, Mas Dedi. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita semut memang punya mimpi Bapak Ibu sekalian, yaitu kami ingin mencetak para trainer 1000 trainer untuk berdakwah bareng-bareng. Bagaimana menebarkan metode cepat memahami Asmaul Husna ini kepada masyarakat luas. Jadi batch 1 ini kita akan mencari gitu ya beberapa trainer yang tentu saja mempunyai satu visi ke depan. Ayo kita berdakwah, karena yang kita dakwakan adalah nama-nama Allah. Sehingga yang paling indah itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mengajak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita untuk berdekatan dengan Allah melalui pengenalan Asmaul Husna. Tadi sampai dengan hari ini kita sudah sudah mengenal 4 bab. Yang pertama kita bab tentang dalam ruangan, gitu ya. Terus kemudian keluar ke taman, dari taman kemudian ke jalan raya, dari jalan raya kemudian ke lapangan.
Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah siapkan bukunya sebenarnya dan beberapa sudah kita kirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebenarnya dari pertemuan ini, ketika kita kemudian berinteraksi, insya Allah karunia Allah itu dengan memberikan otak kanan itu luar biasa. Ingatan kita dengan otak kanan itu meskipun sampai 4 hari 7 hari ke depan ketika kita ingat dalam ruangan itu kita sudah ada gambaran gitu kan, dari mulai main catur, kemudian ada Raja Malik sampai dengan Al-Jabar. Nah, kemudian masuk ke taman, kemudian nanti jalan raya, kemudian nanti ke lapangan. Intinya Bapak Ibu sekalian, kami berharap gitu ya, apa yang kemudian kita lakukan ini benar-benar bermanfaat. Ilmunya bermanfaat itu artinya tadi Ustadz Taslim mengajarkan kepada yang lain, ke anak, ke suami, ke istri gitu ya, ke lingkungan sekitar, bagaimana kemudian nikmatnya, mudahnya menghafal Asmaul Husna. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi disinggung oleh Ustadz Taslim, jadi kita insya Allah akan membuka kelas baru lagi di luar Asmaul Husna adalah bagaimana juga mengajak masyarakat yang kemudian agak malu-malu mengakui tidak bisa membaca Al-Quran. Kita ingin memberantas buta Al-Quran ini dengan metode mama papa yang sudah dikreasikan oleh Ustadz Taslim. Ustadz Taslim ini secara garis besar saya juga sudah membaca bukunya dan mempelajarinya, itu luar biasa. Memahami membaca Al-Quran cukup dengan 4 bab. Dari pertama kita memahami rumah sendiri gitu ya, kemudian nanti akan dikenalkan dengan Nabi Adam dan Nabi Hawa, kemudian dan Siti Hawa, kemudian nanti ke Nabi Ibrahim, terakhir adalah Nabi Muhammad. Semua huruf hijaiyah itu bisa diceritakan dengan 4 bab itu. Ini luar biasanya, sehingga saya terus terang merasa berbangga dan bersyukur dipertemukan dengan guru Ustadz Taslim. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya sudah jam 12, mungkin yang terakhir Ustadz Agus akan memberikan closing statement untuk pembekalan yang berikutnya, Ustadz. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ya, jadi kita review resume dari pembelajaran kita. Saya berharap dari kita menghafal dengan metode otak kanan ini, kita bisa long term ya Bapak Ibu ya. Kita bisa long term dengan daya ingatnya itu, lalu kita amalkan dengan yang di Ustadz Taslim bicarakan di forum, bahwasanya memaknai itu sangatlah penting. Di samping penting juga bisa memberikan pembelajaran ini ke orang lain, makanya daya ingat kita akan bisa long term panjang. Dan nanti pada sesi berikutnya nanti ada sesi khusus mengenai pendalaman. Nah ini juga sangat penting lagi. Jadi nanti kita usahakan pada berikutnya, babak berikutnya nanti tetap kayak model begini, ada pendalaman dan pendalaman. Jadi bukan sekedar menghafal clue-nya saja, tapi di kehidupan nyatanya kita betul-betul mengamalkan. Karena output yang di akhir adalah mengingat. Mengingat kan kurang lebihnya artinya berzikir, mengingat. Nah ini jangan sampai konsep mengingat ini keluar dari rel yang sudah sesuai dengan syariat. Kira-kira gitu, dan mudah-mudahan jangan pernah bosan untuk belajar. Kalau memang di lingkungan kita yang belum kenal metode ini, silakan Ibu bisa share. Atau mungkin Ibu bisa ajarkan sebentar, lalu ikut gabung ke grup, silakan kita dengan senang hati untuk memberikan apa-apa yang kita punya. Kira-kira begitu Pak Dedi, dan mudah-mudahan kita harapkan ke depan makin banyak lagi yang bisa bergabung, makin banyak yang bisa belajar, dan kita sebagai pembelajar di sini sama-sama memberikan manfaat buat teman-teman. Kira-kira harapan saya begitu. Dan untuk metode berikutnya, setiap nama-nama sesuai Arabnya nanti saya akan posting di grup WA Asmaul Husna. Jadi kayak kemarin semalam saya posting beberapa slide, Ibu boleh print. Jadi print untuk panduan pegangan saja. Jadi lebih memudahkan pada saat di pembelajaran, oh ada kedengaran kata-kata yang agak mirip-mirip, bingung artinya apa, tinggal lihat saja. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Mungkin dari saya gitu saja Pak Dedi. Jazakallahu khair, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya di antara yang
hadir di forum ini, apakah bersedia Bapak Ibu sekalian untuk menebarkan ilmu ini kepada masyarakat? Siap. Siap. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Amin. Kan Allahu mesti Akbar. bisa siap, Ya. tapi kan mesti bisa dulu, belum bisa. Ya, Nah, Ibu. berarti Bu Nanti. Sri daftar jadi trainer pertama kali itu. Iya, betul. Nah, slide 1-2 sudah cukup, Bu Sri. Slide Aduh. 1-2 langsung take action saja. Nah, Jadi nah. bicara Pak Sri, Agus. Pak Sri. iya, Agus. Gitu, Kalau Bu Sri. misalnya kita mau share nih, kan kita kan mau latihan minimal dengan Oke. keluarga sendiri gitu ya, Oke. dengan keluarga besar maksudnya. Siap. Latihan dulu sebelum ke masyarakat luas. Ini kan kita nggak punya slide-nya. Yang Oke. punya kan Pak Agus. Ini Oke, gimana? siap. Apakah kita desain sendiri? Kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Bisa Siap, boleh. Nanti boleh ya saya di-share. Boleh nanti untuk PowerPoint-nya. Iya, PowerPoint-nya. Full. Ya. Nanti kita support full, Ibu. Jadi Alhamdulillah. yang para trainer yang sudah kita buat itu semuanya full kita kasih. Buku pun nanti tinggal didistribusikan, yang insya Allah juga ada bagian juga yang mendistribusikan untuk operasionalnya. Insya Allah kita bagi-bagi semuanya. Artinya ada keberkahan di sana, insya Allah. Insya Allah, mantap. Jadi Ibu tenang saja, Bu, nggak usah mikir gambarnya gimana, nggak usah mikir audionya gimana, cukup saya aja yang repot, Bu, nggak apa-apa. Nanti Ibu tinggal sebarkan saja. Tugas repot saya, Pak Dede mau Ustaz Taslim. Enggak, kan saya tinggal amin doang, amin. Amin. Siap. Pokoknya bagian lembur tenang saja, Bu. Saya 24 jam nonton. Amin. Ya Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga mimpi-mimpi kita dan doa pada hari ini, komitmen kita pada hari ini itu diijabah sama Allah dan menjadi saksi kelak di Amin. Ya Rabbal Amin. Surabaya untuk menebarkan Asmaul Husna. Amin. Gitu aja, Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri forum hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Dedi, Pak Agus. Sama-sama. Assalamualaikum. Pak Agus, Pak Dedi, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.